Rara. Pawang hujan. Itu di BAP. Ya, seseorang katanya punya kekuatan indigo di situ. Ya, artinya begini, kalau ahli yang dilibatkan oleh pihak kepolisian itu pasti di BAP. Nah, sekarang pertanyaan saya, pawang hujan ini dikategorikan sebagai ahli atau bukan? Kalau dikategorikan sebagai ahli, pasti ada dong BAP-nya. Tapi kalau dikategorikan bukan sebagai ahli, pertanyaannya, lantas untuk apa dihadirkan ke TKP? Jadi yang saya tahu, saya dapat informasi kemarin dari orang lapangan, orang saya di Subang juga. Bahkan saya lihat juga pengakuan dia di media sosial, ada di berita juga bahwa memang dia diminta oleh polisi membantu. Salah satunya adalah menerawang keberadaan bukti golok. Itu, berita itu sudah banyak, berita itu beredar di mana-mana. Tapi saya tidak begitu saja mencerna, ya saya coba lihat dulu. Tapi saya memang dapat kepastian dari teman-teman di sana, kemudian dapat videonya juga dan beritanya benar. Ini punya videonya ya tentang kehadiran Rara di sana. Sudah nyebar di mana-mana. Di dalam polis lain. Di akun gosip itu sudah ada. Di akun gosip sudah ada nyebar hari ini. Ada di dalam lain, bukan di luar lain. Untuk menemukan, katanya diminta oleh pihak kepolisian untuk membantu menerawang alat bukti yang disampaikan oleh Danu. Salah satunya adalah golok itu ya. Gitu. Bang Rahmat punya file video juga. Ada di media sosial sudah banyak. Tapi secara personal, secara pribadi punya juga. Secara personal ada kegiatan di sana. Memang saya dikirim oleh orang saya ketika ada kejadian kemarin. Jadi saya mengetahui ada keterlibatan seorang dukun pawang hujan hadir di TKP itu. Saya merasa menambah rumit. Iya, saya merasa punya kepentingan untuk memberikan disclaimer begini. Kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, itu kan kasus serius ya. Tidak hanya keluarga korban punya kepentingan bagi terungkapnya kasus ini, tapi masyarakat juga. Karena selama para pelaku itu masih bergentayangan, maka ya boleh jadi loh mereka akan mengulangi perbuatan itu. Betul. Gitu ya. Karena itu saya dalam posisi menyemangati pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini hingga sekali lagi tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Tapi maaf nih, pada menit kesekian kita ini ngobrol, ketika disebut ada pawang hujan, saya kok agak kurang nyaman ya. Saya khawatir kalau betul-betul di TKP itu dihadirkan pawang hujan oleh pihak kepolisian sendiri. Apalagi untuk menerawang barang bukti. Apalagi untuk menerawang barang bukti, saya khawatir ini menjadi satu catatan yang tidak positif lagi tentang potret penegakan hukum kita. Tapi lanjut dulu lah, ini saya lagi berpusing-pusing kepala sendiri ini. Ya, saya sendiri begitu tahu ada kejadian ini, kemudian ada pawang hujan. Setelah itu kemudian dianya sendiri berbicara, bahkan di akun gosip dia dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk menerawang alat bukti. Ya jelas kami mempertanyakan 4 hal itu. Yang tadi Abang sampaikan, salah satunya objektif dan transparan. Ini kan menyangkut, ya betul tadi, memang kita harus secara ilmiah mengujinya. Tidak mungkin kita uji oleh seorang pengakuan, makanya di kami nih akhirnya jadi anekdot. 184 KUHP tentang keterangan ahli itu ternyata memang tidak dijelaskan ahli apa saja, kan? Jadi kami jadi permainan ini. KUHP 184 itu kan ada salah satunya adalah pendapat ahli, ya kan? Bisa. Betul, memang di situ tidak disebutkan di penjelasannya pendapat ahli apa saja, ya kan? Betul. Hanya ya ada teman-teman saya termasuk saya juga, sekolah hukum tinggi-tinggi, akhirnya kita diuji oleh satu argumen atau satu keterangan hasil penerawangan dukun. Sepanjang pembicaraan kita, sepanjang pengalaman saya sebagai ahli ya, sekali lagi pengalaman saya terbatas, tapi sepanjang saya hadir sebagai ahli yang pasti ditanya oleh majelis hakim adalah saudara lulusan apa. Betul. Jadi saya sebutlah saya sekolah misalnya di UGM atau di Melbourne University. Nah kalau kemudian sekali lagi dalam kasus ini ada perlibatan ahli yang berlatar belakang sebagai paranormal atau bukan paranormal tapi pawang hujan, lantas bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum bisa teryakinkan oleh ahli ini ketika latar belakang keilmuannya didapat dengan cara seperti apa, di lembaga seperti apa ya? Prinsipnya secara keilmuan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, karena ukurannya tetap harus ada ijazahnya, harus ada pengalamannya, harus kita bisa uji secara ilmiah itu. Itu satu. Keduanya, buat saya ini semakin menambah rumit penyidikan perkara ini di Polda Jabar. Saya tanya, setelah mendatangkan pawang hujan untuk menerawang lokasi instrumen kejahatan, hasilnya apa? Hasil terawangannya apa?
Katanya menurut keterangan dia itu di media itu dia sampaikan ternyata goloknya ada di sungai katanya. Goloknya ada di sungai. Goloknya ada di sungai. Di sungai sekitar situ. Saya nggak tahu, pokoknya ada di air katanya. Dan polisi sekarang sudah menemukan golok itu. Saya kurang tahu, saya tidak mengikuti itu ya, karena fokus kita tetap ke pendampingan yang empat tersangka itu. Ya, yang jelas, kalaupun nanti muncul alat bukti yang seperti yang disampaikan itu, tentunya kita pertanyakan. Ya kan? Secara hukum kita pertanyakan itu datangnya dari mana, bagaimana kesesuaiannya dengan keterangan saksi yang lain, kesesuaiannya dengan hasil visum, luka yang ada di tubuh korban. Kan tentunya harus sesuai. Apakah itu betul golok yang itu yang digunakan? Itu tetap akan banyak menimbulkan pertanyaan dari kami tentunya. Pak Rahmat kalau mau disuruh minum silakan aja, apa-apa. Jadi akan menimbulkan banyak pertanyaan. Terus saya berpikir 2 hari ini berpikir ini bagaimana? Bagaimana ke depannya? Pertama, dari 4 orang tersangka untuk 340, 338 hanya 1 orang yang ditahan, Pak Yosep. Nah itu pertanyaan saya sebenarnya itu. 3 orang. Klien Anda 4 orang, tapi 1 orang itu yang sudah ditahan. Baru 1 orang itu. Bang Rahmat menangkap ada keganjilan di situ kah? Sangat. Apa itu keganjilannya? Pasti Polda belum memiliki bukti. Seharusnya ini pembunuhan berencana loh, jangan macam-macam loh. Seharusnya semua kalau memang tersangka orang ini harusnya ditahan kalau 340, 338. Harus 2 alat bukti yang meyakinkan semua pihak bahwa ini melakukan. Ya kan? Jangan bersandar hanya kepada pengakuan Danu saja hari ini. Pertama, pengakuan Danu itu harus diuji. Salah satunya adalah keberadaan bukti tadi alat yang digunakan. Sampai hari ini kan belum terungkap. Polda belum menyampaikan bahwa alat bukti golok itu sudah ditemukan. Sampai hari ini belum. Ya kan? Katanya itu pengakuan Danu. Di satu pihak, Polda menetapkan tersangka terhadap Pak Yosep dan 3 orang keluarganya, istri dan anak-anak tirinya, itu berdasarkan pengakuan Danu. Hanya itu? Hanya itu saja. Nggak serius, tidak ada alat bukti lain? Ya, sampai sejauh ini kalau memang sudah 2 alat bukti, kenapa ini 4-4-nya tidak ditahan? Iya. Sederhana saja. Dibalik aja. Dan satu hal, sampai kemarin terakhir ketemu dengan Bu Mimin, Arigi, Abi, semua menolak keterangan Danu. Termasuk Pak Yosep pun menolak keterangan Danu. Mengelak. Bahkan Pak Yosep bertanya, Pak Roman, ini gimana ya nanti kalau misalnya rekonstruksi kan berdasarkan keterangan Danu? Saya diarahkan oleh berdasarkan keterangan Danu. Ya Pak Yosep, kalau misalnya tidak sesuai, sangkal saja. Kalau memang nanti ada rekonstruksi. Gitu kan? Karena dari 4 orang jelas, Arigi ada 2 orang saksi. Katanya menurut keterangan Arigi itu adalah salah satu eksekutornya. Arigi dari jam setengah 9 malam sampai setengah 8 pagi ada 2 orang yang menyaksikan. Bang Rahmat jadi punya alibi-alibi itu klien ya? Terhadap 3 orang ini, Bu Mimin, Arigi, dan Abi, Polda belum menetapkan. Padahal status sudah tersangka. Kedua, kami tidak mengajukan permohonan penahanan pada saat itu. Permohonan penangguhan penahanan. Atau tidak ditahan. Mereka memberikan silakan pulang. Tanpa diminta? Tanpa diminta, silakan. Polisi mempersilahkan tersangka pembunuhan berencana pulang. Gitu. Betul, itu jam 3 pagi kalau nggak salah. Jadi 4 klien itu satu yang ditahan, pasalnya 340 semua. 340, 338 di Junto 5556. Yang ditahan itu cuma Pak Yosep. Ya. Bu Mimin, Arigi, Abi disuruh pulang jam 3 subuh kalau tidak salah. Kami pulang dari situ. Kami hanya dikenakan wajib lapor setiap Senin Kamis. Jadi kami suka antar Bu Mimin, kayak kemarin kita antar untuk Selamat ini. Ada 3 orang tersangka yang tidak ditahan dan tampaknya karena belum cukup alat bukti. Yes. Sementara Pak Yosep pada sisi lain justru ditahan sebagai tersangka. Berarti kita bisa bernalar sudah ada dong 2 alat bukti untuk menahan Pak Yosep. Kalau untuk Pak Yosep kemungkinan ada. Ya. Karena di awal sempat ada informasi ada pakaian yang kena air dan bercak darah. Ya. Karena dia yang datang pertama kali ke TKP. Ya pada saat itu menurut keterangan Pak Yosep dalam BAP-nya memang pada saat dia melihat darah di mana-mana, salah satunya di bak mandi. Ya karena mungkin insting dia ingin mencari-cari takut ada apa-apa di dalam di kamar mandi itu, dia coba jadinya ya, coba airnya itu di sama tangan dan ada cipratan di sini. Itu salah satunya. Salah satu yang memang sejak awal yang semua tendensius ke Pak Yosep. Berawal dari situ. Ditambah dengan keterangan Danu, kelihatannya klop. Sehingga beranilah Polda Jabar menetapkan tersangka terhadap Pak Yosep. Tapi terhadap 3 orang itu sampai hari ini belum ada penahanan. Tersangka sudah. Bang Reza, kalau dari sisi keilmuan Anda, Bang Reza, di psikologi forensik itu, konstruksi kasusnya
gimana melihatnya? Sederhana atau yang kalau sederhana yang seperti teori segitiga kejahatan itu, atau yang seperti apa? Saya akan memberikan responnya begini, bahwa saya bertanya dulu. Tadi kan dikatakan oleh Bang Rohmat bahwa sebelumnya tersangka dan ini sudah pernah memberikan pengakuan yang kurang lebih sama di Polres Subang. Tersangka Danu ya. Itu tahun berapa? Kurang lebih di 2021 lah. Lalu dia katakan dicabut dengan alasan bahwa itu merupakan kebohongan. Mengarang itu dia sendiri yang mengarang atau pihak lain yang mengarang? Mungkin dia sendiri yang mengarang. Mungkin dia sendiri. Atau ya saya tidak tahu ya, karena memang pada saat itu Danu bukan klien saya. Lalu ketika tersangka Danu mencabut BAP, bahkan belum tanda tangan sama sekali. Tanda tangan. Disitulah mulai kerumitan. Polres Subang kesulitan untuk menetapkan tersangka. Jadi begini. 2 minggu setelah kejadian ada diklarifikasi oleh anjing pelacak di TKP. Anjing pelacak dihadirkan, para saksi-saksi terperiksa termasuk klien saya yang 4 itu hadir. Ada Danu, ada Yoris juga hadir. Keluarga dari pihak almarhum perempuan itu juga hadir. Keluarga Bu Tuti juga ada hadir di situ. Kemudian ada anjing pelacak diklarifikasi dengan potongan baju yang penuh bercak darah, helm korban dengan sepatu korban. Dikeliling itu anjing ke tiap saksi dan persis itu berhenti di Danu bereaksi anjingnya. Hanya dari situ dilanjutkanlah dengan pemeriksaan. Nah, saya dapat informasi dari Yoris karena Yoris sempat jadi klien saya di 24 Desember itu bahwa keterangan yang dibuat oleh Danu itu sempat disampaikan sudah diketik dan dicabut. Tidak mau tanda tangan. Lagi saya tanya. Lalu Danu mencabut dengan alasan bahwa itu dia mengarang. Betul. Tujuannya apa mengarang itu? Saya nggak tahu. Tidak sempat ditanyakan ke Danu. Saya tidak punya akses ke sana karena memang saya tidak pernah berkomunikasi dengan Danu. Ya, jadi sejak awal perkara ini terpecahkan. Terpecah-pecah kelompok. Karena saya mau beri tanggapan yang tadi. Sebentar lagi Pak Raja, sedikit lagi. Makanya heran, ketika sekarang keterangan Danu dijadikan pijakan Polda Jabar. Berarti Danu sudah tanda tangan ini kan? Idealnya Anda bersabar sedikit, uji keterangan Danu, ya pastikan barang bukti yang disampaikan oleh Danu itu ada, baru tetapkan tersangka. Idealnya seperti itu kalau menurut saya. Begini, saya sekali lagi dalam posisi memandang kasus pembunuhan berencana adalah kasus serius. Sangat. Dan kita punya kepentingan untuk mendorong polisi untuk mengungkap. Betul ya? Sepakat ya? Betul. Cara saya menyemangati polisi adalah dengan mengatakan psikologi forensik itu sudah sampai pada sebuah titik simpulan bahwa barang yang paling potensial merusak pengungkapan kebenaran, barang yang paling potensial mengganggu proses penegakan hukum, dan itu berarti barang yang paling potensial menjauhkan kita dari keadilan tak lain tak bukan adalah confession alias pengakuan. Kenapa? Karena pengakuan itu mengandalkan proses berpikir manusia. Proses berpikir manusia, kata ilmuwan psikologi yang jumlahnya sangat-sangat banyak, rentan untuk terfragmentasi. Artinya pecah di sana, retak di sini. Juga rentan mengalami distorsi, belok ke kanan, menyimpang ke kiri. Yang paling parah, proses berpikir manusia bisa difabrikasi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Atau sebaliknya, dari yang tidak ada dibikin menjadi bingung saya kalimatnya. Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Karena itu, psikologi forensik akhirnya merekomendasikan jangan habiskan waktu terlalu lama untuk mengorek confession, pengakuan. Daripada untuk katanya interogasi maraton itu bagus ya. Oh, jangan salah. Psikologi forensik justru sangat khawatir yang namanya pemeriksaan maraton itu justru malah membuat terperiksa menjadi anjlok.